Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan perkataan-Mu menjadi pegangan, pagar, bahkan terang dalam jalan kami, supaya kami tidak goyah. Bahkan perkataan-Mu itulah yang terus menyucikan dan membaharui hati setiap orang yang percaya kepada Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkaulah Allah yang mengasihi kami terlebih dahulu, sehingga Tuhan yang menolong kami untuk bisa mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kami. Kami sungguh menyerahkan waktu ini lagi. Berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan, berkatilah kami, bawalah kami untuk semakin melihat kasih yang besar yang Kau sudah nyatakan. Biarlah makin dalam kami memahami akan status yang Tuhan anugerahkan bagi tiap-tiap orang yang percaya. Sehingga itu yang akan menjadi kekuatan kami untuk boleh terus memegang apa yang boleh Tuhan katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang hina ini juga menyerahkan diri kepada Engkau, supaya Tuhan yang akan berjaga-jaga di dalam pintu bibirnya untuk menyatakan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Selamat pagi untuk kita semua. Iya, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Iya. Tema kita di sini, iman itu mahal. Iya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Iya. Kita tentu sangat semua tahu ya, familiar ya dengan lagu It Is Well With My Soul, ya, yang ini lahir dari perjalanan hidup seorang pengacara yang sangat kaya raya ya, yang ada di daerah Chicago, New York, yaitu Horatio Spafford. Iya. Di tahun sekitar 1870, dia kehilangan anak satu-satunya laki-laki karena demam berdarah. Setahun kemudian, seluruh propertinya, yaitu bangunan harta bendanya, terbakar
Karena waktu itu Chicago mengalami kebakaran yang besar dan itu termasuk harta benda Bapak ini ludes semuanya. Di situ dia merasa hidupnya menjadi tidak berarti. Dia merasa aku ini bukan apa-apa. Dan tidak lama setelah itu ada seminar yang akan dilakukan oleh D.L. Moody, hamba Tuhan dari Amerika ke daerah Eropa. Dan Bapak ini merasa kami perlu pembinaan secara rohani, aku dan istriku serta anak-anakku. Jadi mereka pergi untuk akan menghadiri seminar Bapak D.L. Moody ini. Tapi karena satu urusan pekerjaan yang tidak bisa tidak, di mana dia tidak bisa tinggalkan, akhirnya dia belakangan, dia bilang kepada istri dan anaknya yang perempuan 4 orang, kalian sajalah yang pergi duluan, nanti saya menyusul. Iya, tidak lama setelah itu telegram istrinya datang. Dia bilang hanya 2 kata, saya sendiri selamat, sendirian selamat. Hanya itu isi telegram istrinya. Ternyata kapal yang membawa istri dan anak-anaknya serta beberapa orang Kristen tenggelam. Dan mati mati anak-anaknya yang 4 ini. Sehingga dia menyusul istrinya. Tetapi beberapa minggu setelah itu, sebelum beberapa minggu, waktu dia menyusul istrinya di tengah lautan, di mana istrinya juga melewati lautan itu. Disitulah keluar syair lagu ini tadi. Iya. Yang dalam referensi lagu ini dalam bahasa Indonesia kita tahu ya. Nyamanlah jiwaku. Dalam gemuruh di hatinya, memandang lautan yang menjadi kuburan anaknya. Ada syair muncul dari hatinya. Nyamanlah jiwaku. Beberapa minggu setelah itu, dia berbicara dengan istrinya. Mereka berkata, kami tidak kehilangan anak, tetapi kami berpisah sementara. Kami tidak kehilangan anak, tapi kami hanya berpisah sementara. Dan ini yang membuat mereka semakin memandang kasih Tuhan itu besar. Ya, kita kembali ke nats ini tadi. Di sini kita melihat bagaimana keadaan orang-orang percaya yang ada di perantauan, yang tersebar, kalau di dalam bahasa yang lain dikatakan terserak. Kalau ada kata terserak, ini bukan sesuatu yang sepertinya tersebar karena sesuatu keadaan yang baik. Tapi terserak itu berarti karena ada situasi yang tidak baik yang mengharuskan mereka terserak. Apakah itu karena apa yang terjadi di dalam Kejadian 8 ayat 1? Di mana memang penganiayaan orang percaya di Yerusalem yang begitu tinggi, mau tidak mau kecuali rasul pada waktu itu, mereka akhirnya tersebar ke semua wilayah, bahkan ke negara-negara lain karena penganiayaan itu. Ya, kita tahu ya kemudian bahwa lewat mereka yang tersebar ke dalam beberapa wilayah, Injil menjadi diberitakan ke wilayah-wilayah di mana mereka ada. Di situ kita tahu bahwa ini adalah tujuan Tuhan supaya mereka tidak hanya berkumpul di Yerusalem, tetapi supaya mereka memberitakan Injil ke bangsa-bangsa lain, karena itulah yang Tuhan mau. Tetapi keadaan mereka yang terserak ini tentu bukan menjadi sesuatu yang nyaman dalam hidup mereka. Karena memang itu bukan kampung halamannya, tetapi mereka sebagai perantau di wilayah-wilayah ini. Tetapi di sini tadi kita melihat bagaimana Petrus mengingatkan hal yang paling besar
besar dan terbesar yang sangat mendasar yang sudah dilakukan Tuhan bagi hidup orang-orang percaya. Yaitu dikatakan di sini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan-Nya dari antara orang mati. Petrus mengingatkan orang-orang percaya yang ada di perantauan ini apa hal terbesar yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Ya, rahmat Allah itu berarti kasih karunia Allah atau anugerah Allah. Dan anugerah Allah ini, kasih karunia Allah ini tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Ya, hal ini sudah Yesus katakan itu kepada Nikodemus. Bahwa apa? Kasih Allah telah Dia karuniakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap mereka yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah berkasih karunia. Kasih Allah besar akan dunia. Bukan karena orang-orang di dunia yang tekun di dalam agama. Dan waktu itu kan Nikodemus adalah pemimpin agama Yahudi, orang Farisi yang sungguh-sungguh giat di dalam ibadah mereka, sungguh tekun di dalam Taurat. Tetapi apa? Bukan karena itu, bukan karena alasan itu, tetapi memang karena Allah mengasihi, bukan karena ada sesuatu yang dibuat oleh manusia. Iya. Dalam pemahaman Yahudi, supaya mereka berkenan kepada Tuhan, sudah bergeser, yaitu apa? Karena ada yang kita buat. Tetapi di sini kita melihat Tuhan mengasihi dunia karena memang Dia kasih, karena Dia Allah yang berahmat, karena Dia adalah Allah yang memberikan anugerah. Maka di sini tadi kita melihat anugerah Allah yang terbesar itu adalah apa? Melahirbarukan. Memberikan status yang baru. Kegeluhan sim baru. Kalau ada kegeluhan sim baru berarti ada kegeluhan sim male. Kalau ada lahir yang baru berarti ada yang lama. Dan ini tidak ada apapun yang bisa mengubah status ini. Tapi Tuhan sendiri dalam kasih-Nya yang mau memberikan hidup yang baru itu kepada manusia. Dengan apa? Dia memberikan anaknya yang tunggal. Inilah pemberian Allah yang paling besar. Inilah kasih Allah yang paling besar. Di dalam Kristus yang memberi dirinya mati. Di dalam Kristus yang bangkit dari antara orang mati inilah kita mendapat status yang baru. Bagi setiap yang percaya karena melihat inilah rupanya kasih Allah kepadaku. Inilah rupanya bentuk Allah itu berahmat bagiku. Ketika ini yang diterima dan ini yang dipercayai, Tuhan berikan satu status yang baru, yaitu apa? Menjadi anak. Yang dulu adalah budak dosa menjadi anak. Yang dulu sebagai orang yang terhukum, ini menjadi orang yang sudah dikasihi. Yang dulu sebagai musuh, ini sudah berdamai. Di dalam Kristus ini tadi, tanpa karena ada apapun menjadi andil manusia itu, tapi sepenuhnya karena apa yang Kristus kerjakan inilah. Ini yang membuat menjadi anak. Ketika itu diterima dengan iman. Karena melihat kasih-Nya itu. Maka penting bagi Petrus untuk mengingatkan orang-orang percaya kembali. Bahwa apa? Tuhan sudah memberikan status yang baru itu samamu. Ini lebih tinggi dan ini yang terbesar dalam hidupmu. Karena apa? Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal. Maka dikatakan di dalam kitab Roma itu, tidak ada apapun lagi yang mungkin Tuhan tahan bagi kebaikanmu. Tidak ada apapun lagi yang Tuhan tahan bagi kebaikanmu.
Karena apa? Kalau dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal saja pun, maka tidak ada yang dia tahankan. Iya. Maka di sini tadi Petrus ingatkan, inilah rahmat Allah yang terbesar tadi, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dan inilah yang kemudian dipahami oleh Nikodemus. Dan ini jugalah yang kemudian mata Paulus tercelik, bahwa bukan karena apa yang dia buat maka dia berkenan kepada Tuhan, tetapi karena apa yang Kristus kerjakan, apa yang putranya tunggal lakukan, inilah yang membuat kita berkenan kepada Allah. Iya, jadi ini penting karena ini yang menjadi dasar untuk kita akan mengalami hal-hal yang berikutnya. Jadi bukan karena apa yang kita buat, tapi apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam Kristus yang mengubahkan hidup kita menjadi anak Allah. Nah, di sini tadi dikatakan sehingga kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kamu itu memiliki hidup yang penuh pengharapan. Ya, seorang narapidana yang mungkin mendapatkan fasilitas terbaik di penjara karena dia bisa mungkin membayar, tapi kalau vonis dalam hidupnya adalah hukuman mati dan ini tidak bisa lagi diganggu gugat, maka semua fasilitas itu tiap hari bagi dia nggak ada artinya. Kenapa? Karena setiap hari yang dia akan diingatkan apa? Sebentar lagi akan mati. Sebentar lagi akan mati. Sehingga hidupnya makin tidak punya harapan. Sehingga apa? Makin putus asa, makin takut, makin gelisah. Tetapi Tuhan tadi katakan, kepada kamu yang sudah dilahirkan kembali, karena apa yang Kristus sudah kerjakan ini, kamu dibawa kepada hidup yang penuh pengharapan. Karena apa? Kamu akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ada satu bagian yang sudah Tuhan sediakan, yang tersimpan di surga, tidak layu, tidak cemar, dan juga tidak akan dapat binasa. Inilah yang memberikan kekuatan kepada kamu. Inilah yang memberikan pengharapan kepada kamu. Bukankah kalau orang bertani ya, kalau ada dalam hatinya, begitu datang kemarau, udahlah, udah kemarau pun gak jadi-jadi dia nanam. Kalau dia memandang kepada situasi, tapi karena dia memandang kepada apa? Hasil di depan. Maka apa? Kemarau pun dia menyangkol. Kemarau pun dia bekerja, mempersiapkan lahan, menanam, sampai akhirnya datang pun rumput, dia gak mengeluh. Apa yang membuat? Iya. Kalau saya dulu ke ladang dengan mama kan begitu ya. Tiap ke ladang kan ada keluhan, latih naring pe, lalap turah, dukut, lalap turah gitu ya kan. Beda dengan mama saya, kenapa? Dia gak ngomel, terus saja. Karena apa yang membuat dia terus bertekun tiap hari gak bosan pergi ke ladang? Karena ada hasil yang diharapkan. Bukankah begitu juga kalau seorang yang seperti ini ya, PON di Medan begitu ya. Sudah lama atlet itu berlatih. Tapi kenapa dia terus semangat untuk berlatih? Karena ada yang dia harapkan nanti di dalam pertandingan untuk memperoleh kemenangan. Tapi kalau udah ada dalam hatinya, berapa yang mendaftar untuk lari? Sekian ribu, udah mundur. Kalau gak ada harapannya menang, gak ada semangatnya untuk berlatih. Tuhan katakan tadi di sini, kita dibawa kepada suatu hidup penuh pengharapan. Kenapa? Karena ada upah yang menanti. Ya, kalau tadi Pak Bangun berkata ya, berbicara soal upah, melakukan sesuatu bukan mengharapkan upah. Apakah itu maksud Bapak? Artinya dalam motivasi ya. Oh, aku buat begini kepada Tuhan hari ini supaya dia membalas kepada aku. Mungkin dalam motivasi. Ini upah yang Tuhan sediakan di dalam kekekalan. Tuhan janjikan,
tidak layu, tidak cemar, dan tidak dapat binasa. Kalau enggak ada memandang kepada upah ini, kan enggak ada orang memberi. Dalam artian seperti ini, kalau enggak karena meyakini Tuhan memberikan upah di surga itu yang menanti, apa yang menjadi keyakinan orang untuk memberi? Lenyapnya ini semua, gak adanya apa-apa ini. Tapi bukankah Tuhan katakan, kumpulkan hartamu di surga, karena di sana tidak ada ngengat, karat yang akan merusakkannya. Karena pengharapan akan kekekalan inilah yang memberikan ada semangat dan kekuatan. Karena memandang kepada surga inilah, memandang kepada upah yang Tuhan sediakan, karena meyakini akan bertemu dengan Tuhan inilah. Itu Tuhan katakan, firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 3. Karena keyakinan akan kedatangan Kristus yang kedua kali, maka aku menjaga diriku suci. Dan Paulus pun katakan, karena keyakinan akan kebangkitan itulah, maka aku menaati dia. Karena keyakinan aku akan jumpa dengan Allah yang menyelamatkan itulah, maka aku menaati dia. Jadi Tuhan ingatkan kepada jemaat yang sudah percaya ini tadi, lewat Simon Petrus, bahwa hidup yang mereka jalani hari ini, hidup yang penuh pengharapan. Walaupun sepertinya kesulitan banyak mereka alami di dalam realita yang mereka jalani. Nah, itu nanti kita lihat ya. Maka dikatakan ayat yang ke-5, yaitu kamu yang terpelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Kalau bahasa terjemahan yang lain dia katakan begini, semuanya itu adalah untukmu, karena kalian percaya kepada Allah, maka kalian dijaga dengan kekuatan Allah, supaya kalian menerima keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman. Semuanya ini adalah untukmu, karena kalian percaya kepada Allah, maka kalian dijaga dengan kuasa Allah. Karena kalian percaya kepada Allah, kalian dijaga oleh kuasa Allah itu. Firman Tuhan katakan, orang benar hidup karena iman. Tuhan memandang kebenaran ketika orang hidup karena iman. Ini Tuhan pandang sebagai suatu kebenaran. Maka di sini dikatakan di ayat 6, bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan apa? Dua hal ini. Ingat, status yang sudah Tuhan ubah dalam hidupmu. Kamu itu anak, maka gak mungkin Tuhanmu gak peduli samamu. Dan kamu menjadi anak itu, apa yang menjadi bayarannya? Untuk kamu menjadi anak itu tidak ada satupun karena usahamu. Karena memang bukan itu. Tapi karena apa yang Allah kerjakan di dalam Kristus ini. Ini mahal. Kamu ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Kamu anak. Statusmu sudah berubah. Jadi kalau orang mengerti dalam apa artinya dia sebagai anak Allah. Dan harga yang dibayar untuk menjadikan dia anak Allah. Tentu dia akan memandang ini sesuatu yang sangat berharga. Dan tentu dia tidak akan, gimana ya, memandang rendah dalam artian sepele dengan status ini. Ya, kalau seseorang, kalau dia mengerti dia bapak-bapak, tahu dia statusnya sebagai bapak-bapak itu berharga, tentu enggak liriknya ke sana kemari kan. Kalau dia tahu, aku ini bapak-bapak, apa yang lirik kiri kanan itu enggak sadar dia bapak-bapak ya. Dia merasa berkaca, muda juga aku ini ya. Makin berkaca dia, ganteng juga aku ini. Kalau dia enggak melihat ini sesuatu yang nilai yang spesial,
dia nggak akan memandang itu sesuatu yang berharga. Tuhan bilang kamu anak. Bergembiralah akan hal ini, kalau anak kamu pasti diperhatikan. Dan kedua, ada satu hal yang tersedia, upah bagimu di surga itu menanti. Yang tidak layu, tidak cemar, dan tidak akan bisa hilang. Ini yang menantimu. Bergembiralah akan hal ini. Ya, kita kemana letak kegembiraan kita? Apakah kita melihat status sebagai anak Allah yang sudah Tuhan berikan oleh karena apa yang Kristus kerjakan dan kita bisa terima itu, bisa percaya? Apakah ini sesuatu yang kita lihat sangat berharga? Dan Tuhan bilang ada upah yang menantimu. Artinya apa? Kamu gak binasa. Bergembiralah akan hal ini. Sekalipun, Petrus katakan bukan dia tutup mata melihat keadaan mereka ya. Sekalipun kamu mengalami berbagai-bagai pencobaan. Sekalipun kamu berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dia enggak sebut satu persatu ya, berarti banyak kali. Sekalipun kamu berduka cita karena itu. Tapi biarlah kamu bergembira karena dua hal ini yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan katakan, sekalipun pencobaan itu ada, tujuan Tuhan tetap ada di situ. Allah tetap berdaulat, Allah tetap ada di situ mengontrol. Karena itu semua membuktikan kemurnian imanmu. Jadi Tuhan bukan tutup mata dalam segala masalah dan tekanan, mungkin segala pencobaan yang mungkin datang dalam hidup orang-orang yang sudah percaya. Yang dikatakan tadi anak, Tuhan bukan gak tahu, Tuhan bukan gak lihat itu. Tetapi justru Tuhan bisa kendarai itu. Tuhan bilang, ini semua memurnikan imanmu. Karena imanmu itu jauh lebih tinggi nilainya daripada apapun. Maka Tuhan jauh lebih kenal kita. Dia lebih tahu apakah masalah ini bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia tahu. Kayaknya mungkin jarang-jarangnya nanti kita akan mengalami seperti Starford tadi ataupun seperti Ayub. Itu satu di antara jutaan itu. Jadi gak usah takut kali, jangan-jangan nanti aku kayak Ayub itu. Itu luar biasa itu, luar biasa. Itu spesial itu. Seperti Starford ini tadi, spesial. Iya. Tetapi kalau mengalami pencobaan dalam berbagai arah, Tuhan bilang tadi, untuk ini pun kamu harus melihat satu kebanggaan dan kegembiraan. Kenapa? Ini Tuhan pakai memurnikan imanmu. Ini makin menunjukkan bahwa betulnya kau percaya sama aku. Ini makin menunjukkan betul bahwa kau mengasihi aku. Ini makin membuat kita sendiri pun makin yakin. Iman itu kan gak bisa dilihat ya. Ini kan sesuatu yang abstrak ya. Dari mana juga kita mengerti iman kita itu sejati? Kalau anak lahir tahu kita keluar. Kalau dilahirkan kembali menjadi anak Allah, dari mana kita juga tahu iman kita itu sejati? Kalau tidak pernah menang dalam pencobaan. Kalau tidak ada pencobaan yang menjadi penguji untuk iman itu, dari mana juga kita tahu itu sejati? Jadi kan lewat pencobaan itulah kita makin melihat iman kita itu tadi sejati. Iya. Makanya firman Tuhan katakan hari ini, berbahagialah karena hal itu. Imanmu itu berharga. Iman itu nilainya tinggi, melebihi emas dan perak. Yang ini harus teruji. Sebenarnya kalau Tuhan itu sendiri taunya dia yang mana anak-anaknya. Karena dia bilang, kan 12 kamu yang kupilih.
Tetapi satu di antaramu itu iblis katanya. Tahu dia. Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang pilih aku. Dia tahu. Tapi supaya kita sendiri tahu kita jelas ini anak atau bukan anak. Lewat apa? Lewat tantangan hidup. Lewat pergumulan. Apakah kita berpegang kepada firman atau tidak? Walaupun itu menyesakkan. Gak ada pencobaan itu gak menekan. Gak ada pencobaan itu gak mendatangkan duka cita. Gak ada pencobaan itu yang gak membuat kita ini sampai benar-benar tertekan. Gak ada. Itu benar-benar mendatangkan duka cita. Tapi Tuhan bilang, ini membuktikan kemurnian imanmu. Ini menunjukkan apakah kamu mengasihi aku. Sebagaimana betul kamu menerima kasihku itu. Sebagaimana betul berharga kau rasa pemberianku yang terbesar Yesus itu. Untuk mengubah statusmu, hidup inilah. Ya, bukan berarti sering kita dengar ya, bukan berarti kita berbahagia untuk pencobaan itu datang. Tetapi ini adalah sebagai kesempatan. Makin terlihat, aku ini betulkah anak atau bukan. Kalau tidak berkemenangan dalam pencobaan ini, gak usah orang pun nuduh-nuduh, hati ini pun menuduh kok. Hati ini pun menuduh. Iya. Maka di sini tadi kita melihat, sebab sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Kita enggak lihat Yesus. Kita enggak melihat dengan kasat mata kita dia mati. Seperti murid-murid. Ya waktu itu hanya Yohanes juga yang sampai ke kayu salib ya. 11 yang lain larinya. Kita enggak melihat. Tetapi dari mana kita tahu kita mengasihi Tuhan? Ketika kita berpegang apa yang dia katakan. Seperti tadi yang disaksikannya. Walaupun seolah-olah dia bilang ada laut Teberau di depan. Dan ada kegentaran yang dialami orang-orang Israel pada waktu itu, kegentaran yang sama maksudnya. Dia alami dalam pilihan ini. Pilihan hidup tadi ya. Jadi gentar. Tetapi apa? Di dalam kegentaran ini tadi, ada firman Tuhan berbicara dan ada hati yang berpegang. Bukankah ini ketika kita melihat apa yang Tuhan buat, melahirkan sukacita yang besar. Firman Tuhan katakan, bergembiralah karena hal itu. Pertama, karena status sebagai anak tadi sudah diberikan, bukan karena apa yang kita buat. Tapi murni hanya karena apa yang Kristus kerjakan. Dan bergembira karena upah yang menanti. Tapi untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak, gak mungkin gak melewati yang namanya pencobaan. Gak mungkin. Iya. Tapi di dalam pencobaan yang kita lewati ini, bagaimana hasilnya? Apakah firman Tuhan bisa kita pegang dan kita taat di sana, atau justru gugur? Gak apa-apa, ini sebagai periksa. Bagaimana ya sebenarnya aku ini? Iya. Dan kalau iman tadi adalah nilainya yang tinggi, apakah ini yang kita inginkan ada pada anak kita? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mengapa Daniel ada di pembuangan? Kalau hari ini perantauan gitu ya. Mengapa Daniel ada di pembuangan di negara orang yang tidak ada aturan, yang hidup sebebas-bebasnya, yang mereka hidup di dalam dosa itu, dia bisa murni dan dia bisa benar di hadapan Tuhan. Itu pasti karena dari anak-anak dia sudah diperdengarkan firman Tuhan di Yerusalem. Enggak mungkin
muncul iman Daniel tiba-tiba spontan di tanah pembuangan tanpa ada firman Tuhan yang selama ini sudah ditanam dalam hidupnya di tanah Israel? Nggak mungkin. Apa yang menjaga Daniel sehingga hidupnya bisa benar? Bukankah karena imannya tadi kepada Tuhan? Di mana orang tuanya tidak dicatat? Apa yang bisa menjaga dia? Nggak ada pamannya, nggak ada bibinya, siapapun tak ada. Semua orang hidup dalam kejahatan dan dosa. Tapi mengapa Daniel memiliki hati takut akan Tuhan? Ini hal yang besar. Apakah kita melihat iman dalam diri anak itu ini yang harus ada dan ini nilainya paling tinggi. Sehingga ini yang aku mau tanamkan kebenaran demi kebenaran Tuhan dalam anakku. Iya. Sebelum punya anak begitu ya, berdoa supaya punya anak. Setelah punya anak, udah kesibukan cari sesuatu untuk memfasilitasi anak. Sehingga apa? Merasa firman Tuhan gak sempat. Aku udah capek. Tapi untuk kebutuhannya semua ini dipenuhi. Jungkir balik untuk hal itu. Tapi firman Tuhan gak sempat. Kenapa? Apakah karena gak sampai? Iman ini yang paling nilainya tinggi. Ini yang akan bisa menjaga anak itu. Kalau tidak ada firman Tuhan ditanamkan, bagaimana mereka akan bisa percaya kepada Tuhan? Bukankah Tuhan yang akan mengerjakan iman itu dalam hati mereka? Kalau firman itu mereka sudah dengar terus. Ada orang tua bilang begini, aku udah capek anakku itu. Tempat tidurnya aja pun gak bisa dia bereskan. Udah kuliah. Berantakan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kayak kandang. Saya harus berkata ya, itu gak semuanya salah anak. Gak semuanya. Di mana kita waktu dia anak-anak? Gak sempat melatih. Gak sempat memberitahu firman Tuhan. Setelah besar berharap dia mandiri, sudah susah, udah melawan. Anak-anak tidak ada didikan di dalam kebenaran. Disayang-sayang. Salahnya pun dianju-anju. Ulah bagi anakku, ulah bagi. Lucu pula kita rasa. Ketika dipukulnya muka kita, kempuku gitu ya. Kan orang Karo itu paling tinggi tuh. Apa namanya? Kanam-kanam ya. Udah dipukulnya pun nanti pipi bolangnya, ulah bagi kempu, ulah bagi kempu. Enggak ada didikan. Karena memandang ini lucu masih. Kenapa setelah besar dipukulnya pipi kita enggak kita bilang ya, kempuku. Kan gitu ya. Cucuku. Kan harusnya begitu kan? Kenapa kita kecewa? Karena justru kita mengharapkan dia sudah dewasa, tapi ternyata tidak. Ini sepenuhnya tidak semata-mata kesalahan anak. Maka firman Tuhan tadi katakan, ya kalau di sekolah minggu tadi ya, Yosua katakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Ini satu ketetapan di dalam dirinya, bukan dia bilang aku beribadah kepada Allah. Aku dan istriku beribadah kepada Allah, enggak. Aku dan seisi rumahku. Kalau aku dan seisi rumahku ini, aku bisa paksa. Aku bisa giring. Tapi kalau untuk orang lain, aku gak bisa lagi. Iya. Apakah kita melihat iman itu nilainya tinggi melebihi emas dan perak? Sehingga ini yang kita tanamkan kepada anak-anak. Iya. Jangan pula seperti keluarga kami ya. Bapak saya dulu terkenal sebelum bertobat itu baik di kampung. Dia baik sama orang tapi sama kami tidak. Hanya kami aja yang dia tidak baik. Kalau uang mau nanti, pokoknya kalau minjamlah orang gampang aja uangnya ngasih. Tapi kami anak-anaknya, aku pun heran. Kenapa bapakku bisa baik sama istri orang, istrinya enggak? Kenapa bapakku bisa baik sama anak orang, sama anaknya tidak? Tapi memang setelah dia datang kepada Tuhan ini yang berubah. Dia justru mulai baik sama kami, baik sama istrinya.
Ini yang duluan dia benahi. Bahkan minta maaf kepada anaknya. Karena udah banyak kesalahan dia lakukan di masa lalu. Kalau anak orang salah, ulah bage katanya, kami salah. Maksudnya apa ya? Bukan didikan, nggak tahu. Namanya anak-anak kan nggak taunya kita kadang-kadang salah kita lakukan itu. Pokoknya apa? Main tempeleng aja, nggak ada penjelasan. Salah di mana nggak ada. Pokoknya apa? Tempeleng aja datang. Ya udahlah, kami pun main tempeleng aja lah. Ya kalau di keluarga tempeleng-tempelengan biasa. Karena memang itu di dalam keluarga. Nggak ada didikan, pengajaran. Apa yang benar, apa yang tidak, mana ada. Iya, tapi di sini tadi ya, syukur. Allah yang kaya dengan rahmat tadi memberikan hidup yang baru. Kelahiran kembali. Ini yang mengubah pribadi orang tua saya. Ini yang mengubah kami yang percaya. Dan inilah yang membuat. Dikatakan tadi apa? Bisa berpegang kepada firman Tuhan di dalam pencobaan. Jadi bersyukur juga ya. Kalau satu sisi datang pun pencobaan itu. Ini sebenarnya adalah sebuah kesempatan. Pertama, apakah kita ini benarkah mengasihi Tuhan? Benarkah sudah anak itu? Ada firman Tuhan itu berbicara dan jadi. Ku pegang. Dan yang kedua tadi kita melihat. Kalau iman inilah berharga. Ini yang menjaga jalan kita benar. Ini yang membuat kita tidak akan terpleset. Berpegang kepada firman Tuhan ini yang membuat kita tidak akan hilang. Ini yang dibutuhkan anak-anak kita. Ini yang diperlukan. Saya sedih juga ya. Walaupun sudah ada dibuat di sini PA hari Jumat. Guru-guru sekolah minggu memberi diri. Untuk apa? Memberi waktu mem-PA-kan anak jemaat di sini. Dan itu baru tahun ini. Itu dibuat. Masih banyak anak jemaat ini memandang les lebih berharga. Anak juara 1 di sekolah ini lebih penting. Padahal apa tadi? Iman inilah yang akan menjaga hidup mereka. Sehingga apa? Ada banyak. Maka anak yang datang itu aja. Itu aja. Padahal guru udah dikerahkan 4 orang di sini. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan kesibukan mereka. Supaya apa? Memberitakan firman Tuhan tadi ibaratnya gotong royong sama orang tua. Orang tua di rumah, di sini guru sekolah minggu, di lain hari minggu. Apa yang kami bisa harapkan? 1,5 jam di gereja. Kalau tanpa ada pembinaan di tengah, lalu tanpa ada lagi di rumah. Lalu tiap hari anak kita tengok handphone. Berapa jam? Atau kita lagi pun di situ, sehingga apa? Nggak sempat untuk anak. Lalu kita nanti berharap anak ini akan benar ketika besar. Tidak ada. Kalau kita pun juga suka ini aja, melihat handphone juga. Tanpa kita beri waktu kepada anak kita memberitakan firman Tuhan, apa yang akan kita harapkan? Maka dunia ini membentuk mereka. Ibadah di mana-mana juga bisa kok, online. Makan penting aku ibadah kan, Ma? Oh, udah aku ibadah ini. Online. Malas datang kemari. Kan ibadah. Gak ada lagi sesuatu dia lihat persekutuan itu berharga. Gak lihat dia lihat ini akan membangun aku. Enggak. Kenapa? Sedikit demi sedikit masuk. Pemahaman-pemahaman yang dari luar itu masuk semuanya. Iya. Hari ini kalau enggak makin kita berjuang, yang punya anak ini enggak makin berjuang merampas anak ini dengan terus memberitakan firman Tuhan, hilang. Apalagi hari ini mewajibkan mereka melihat handphone. Natur sebagai orang berdosa manusia pasti akan kejar dosa. Iya. Hanya natur yang sudah diubah ini yang baru akan cinta firman. Maka mulai suka firman Tuhan. Jadi kalau di sini tadi kita diingatkan bulan ini bulan keluarga ya.
Apa yang bisa menjaga anak kita ini juga untuk bisa benar dan jalan mereka dalam jalan yang benar. Beritakan firman. Dan juga tentunya kita hidup dalam firman. Iya. Mama Gio kemarin posting ya. Waktu hujan-hujan kan Bapak Gio ini cuci sepeda motor. Gionya juga cuci sepedanya pas hujan-hujan. Jadi saya komen gitu ya status Mama Gio. Iya, anak-anak ini memang meniru ya dari orang tua. Baik yang baik dan juga yang buruk gitu. Mama Gio bilang 100 didikan orang mama, 100 perkataan mama, 1 perbuatan bapak, ini lebih lengket katanya. Itu pengalaman Mama Gio, apakah ini semua kebenaran dalam diri bapak-bapak saya nggak tahu ya. Ini perlu survei. Apakah 1 perbuatan yang baik yang dilihat anak ini bekasnya dalam. Dan juga 1 perbuatan yang jahat dalam diri bapak-bapak ini juga bekasnya dalam. Ya ini perlu survei ya bapak-bapak ya. Belum ada survei, ini masih 1 keluarga jadi belum tahu gitu ya. Karena Mama Gio merasa apa? 100 perkataanku 1 tindakan bapaknya lebih dia tiru bapaknya, dia bilang. Apakah itu juga hanya terhadap anak laki-laki dan tidak terhadap anak perempuan? Gak tahu juga, masih 1. Ya tapi ini yang kita bisa belajar, iman tadi berharga. Karena itu pasti akan diuji. Jadi kalau masuk ujian dan ternyata ada firman yang bisa kita pegang dan kita menang, maka betul hasilnya sukacita. Jadi mari ya, apakah dari apa yang sudah kita dengar, bukan banyaknya tahu khotbah, bukan banyaknya. Tapi yang mana yang benar jadi dalam hidup kita. Dan iman yang sejati. Ingat, iman yang sejati. Yang paling bisa rasakan itu orang terjauh. Ya gimana? Iman yang sejati yang paling bisa rasakan siapa? Yang paling dekat. Ini, yang terdekat dulu. Baru akan makin mengalir ke jauh. Jadi mari ya, Tuhan katakan tadi bahwa bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu membuktikan. Bukan bukti itu kepada Tuhan, dia tahu siapa anaknya. Tapi bukti itu adalah kepada siapa? Kita sendiri. Makin kita lihat, betullah aku anak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk hal terbesar yang kau kerjakan. Untuk rahmat-Mu yang kau nyatakan. Di dalam Kristus itulah status kami diubahkan. Yang sebagai budak dosa menjadi anak Allah. Yang sebagai orang dihukum mendapatkan kelepasan. Menerima pembebasan oleh karena pengampunan dosa di dalam Kristus. Kami sangat bersyukur untuk kasih-Mu yang besar ini Tuhan. Untuk anugerah-Mu yang kau berikan di dalam putra-Mu yang tunggal itu. Untuk menebus kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa hidup yang Engkau beri ini, hidup yang penuh harapan, karena kami tidak akan berakhir di bumi ini. Kematian itu pun tidak akan menjadi hukuman, tetapi ada upah di dalam kekekalan, yang Engkau sediakan, yang tidak layu, tidak cemar, tidak dapat binasa. Tuhan kami bersyukur, kalau situasi yang berat pun kadang Kau izinkan. Engkau membiarkan kami masuk dalam pencobaan. Entahkah itu bentuknya dalam ekonomi, entahkah itu bentuknya dalam sakit penyakit, entahkah itu bentuknya dalam pencobaan-pencobaan yang lain. Tapi ternyata semuanya itu Engkau pakai untuk membuktikan kemurnian iman kami. Bahwa sungguhkah kami ini percaya kepadamu, sungguhkah iman kami ini sejati.
Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami diingatkan, iman ini pasti akan terus dimurnikan, terus menerus, sampai kami akan berhadapan dengan Engkau, muka dengan muka. Kami bersyukur Tuhan, ada perkataan-Mu, ada roh Tuhan yang juga menolong kami di dalam perjalanan hidup ini. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Engkau mengingatkan kami juga, bahwa iman ini nilainya melebihi dari emas dan perak. Biarlah Engkau menolong kami, orang-orang tua, melihat ini yang harus ada dalam diri anak-anak kami. Karena itu mereka penting mendengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, kasihani kami. Bagi setiap orang tua, mungkin bagi kami yang single tapi memiliki keponakan, supaya kami melihat ini berharga. Supaya menjadi kesempatan bagi diri kami menanamkan kebenaran firman Tuhan itu. Dan juga menjadi teladan di dalam menghidupi firman itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Engkau yang menolong dan memberkati kami untuk seluruh ibadah hari ini. Tuhan, Engkaulah kiranya akan terus memimpin kami umat-Mu untuk berpegang kepada apa yang Tuhan katakan. Karena Engkaulah Tuhan, apa yang Kau katakan itu, ya dan amin. Terima kasih Bapa, kami serahkan diri kami sepanjang minggu ini. Tuhan, pemeliharaan-Mu lah atas kami, baik dalam kehidupan kami secara fisik ini, baik untuk kerohanian kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kepada Allah beri puji.